Salam teman-teman semua, saya Admin Moban. Selamat Hari Raya Natal untuk semua teman-teman yang merayakannya. Dalam video kali ini saya ingin membacakan halaman ketiga dari salah satu koleksi koran kami, yaitu Batavias Koran yang terbit bertepatan dengan Hari Raya Natal tanggal 25 Desember 1800-an. Sebelum saya membahas koran ini, saya memohon dukungan dari teman-teman semua dengan subscribe, like, dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video kami selanjutnya. Apabila ada masukan berupa kritik dan saran, mohon diisi di kolom komen. Pada halaman ketiga koran Batavias Koran ini dituliskan berita kepastian yang tidak dilakukan lagi oleh beberapa pahlawan publik yang dihormati untuk membayar dengan emas. Dipertimbangkan bahwa aliran yang berkali-kali beredar tidak bisa besar saat ini. Durasi pembatasan yang lama menyebabkan ekspor ke tempat-tempat yang dapat digunakan dengan suku cadang bunga ini dilawan secara signifikan oleh undang-undang yang melarang ekspor. Itu terjadi pada komite bahwa dari pemerintah negara lain yang akan diluncurkan dihutang dengan metal daripada dengan kertas. Harus bekerja pada pertahanan metal yang terkenal. Ini membuat semakin tidak menguntungkan bagi Inggris, dan ini ditambah dengan pembekuan yang menyebabkan harga logam mulia yang naik secara signifikan. Dalam keadaan seperti ini, komite memahami bahwa tidak ada pengabaian dari bank yang paling sengit yang dapat mencegah dari meminta dan melawan ini untuk menghadapi sekali lagi. Tingkat persediaan yang tidak menguntungkan ini menuntut pendapat beberapa saksi disebabkan oleh pinjaman kepada kekuatan asing yang telah dimulai sekitar waktu ini menyebabkan pengiriman uang dalam jumlah besar dan oleh impor biji-bijian yang tidak nyaman selama akhir tahun ini. Dan ini menurut saksi yang sama akan menggagalkan upaya apapun oleh bank untuk mengatasi hal ini. Yang lain sementara itu adalah seorang diferensiasi yang menyukai dengan mempersingkat tingkat uang kertas bank, hanya mengembalikan stok ke nominal lagi. Apapun himbauan sebelumnya dan apapun yang menyebabkan oleh itu, komite yakin bahwa operasi Bank Inggris di masa depan akan dilakukan dengan sangat hati-hati. Terkait dengan harga emas dan dengan maksud mengatur stok dan membawanya ke nilai emas. Mengenai hal ini dapat ditemukan dalam lampiran perhitungan berdasarkan kesetaraan 3 rumah perdagangan asing. Ketentuan mengenai Renails untuk pendidikan luar negeri dan lain-lain. Menurut seorang ahli, 10.500 dikirim dari Inggris untuk tujuan itu, diantaranya 7 juta di Foden, Prancis. Feynman berkesimpulan bahwa masyarakat masih mengetahui cara menghitung 1 atau 2 juta, bahkan lebih. Feynman memiliki rumah Barina dan kawan-kawan. Dianggap bagaimana modal Inggris dalam dana asing diwarisi di Amerika melebihi jutaan, diantaranya lebih dari 3 juta pemilik dana, dan jika itu akan lebih berharga. Dia pikir itu tidak salah, kecuali sejumlah besar harus diambil dari mereka. Reni berpendapat bahwa tidak ada bagian dari urusan ini yang dapat diganggu oleh persiapan dimulainya kembali pembayaran tunai setelah waktu tengah tertentu. Untuk mengkonfirmasi hal ini, dia telah melibatkan dirinya dalam cara di mana istrinya di Prancis dan pedesaan berhubungan dengan hal-hal baru seperti di Belanda. Diyakini telah banyak berkontribusi dalam urusan berbagai pemerintahan, khususnya di Rusia dan Cromwell, yang sangat menderita keras atas pukulan Prancis. Bagaimanapun, terlepas dari kontribusi besar yang diberikan oleh kekuatan asing mempertahankan posisinya. Berita yang beredar, Mr. Holland dan Mr. Irving telah membuktikan bahwa harga emas hampir tetap dikenal oleh Perch selama 4 tahun. ST perubahannya sekitar 0,5%. Pergi di atas Mr. Holland ketika telah berkonsultasi tentang pengaruh kontribusi terhadap harga emas di franc. Hal ini telah memberikan pendapatnya tentang turunan yang mengklaim apakah 1,5 dari orang tua yang dapat dikeluarkan untuk perasaan tentang kebutuhannya sudah terbukti cukup. Dia tidak lagi kekhawatiran dalam beban Inggris dan Eropa pada umumnya, sehingga persiapannya masih harus ditunda untuk komitmen yang dilakukan. Di sana pendapat karena terbuka dan menerima manfaat darinya mengungkapkan pembayaran dalam bentuk uang tunai. Komite selanjutnya meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak akan ada melebihi batas yang diberikan oleh komite. Asalkan tidak mempertimbangkan cara pengembalian pembayaran ini akan menjadi yang terbaik untuk bekerja sebagainya. Semua rencana ini telah diungkapkan kepada komite dan mereka ingin menarik landasan umum di rumah ini, yaitu untuk menyerah. Seharusnya pada bulan Mei 1800-an, bank akan diwajibkan untuk menerbitkan tidak kurang dari 60 ons emas dalam gulden. Apabila tidak ada perlawanan bahwa kilatan bisnis ini tidak lebih pendek dari 2 dan tidak lebih dari 4 tahun, dihitung dari bulan Mei 1800-an, dan setelah itu pembayaran tunai harus dimulai. Bahwa dari dan setelah bulan Februari 1800-an sampai bulan Oktober tahun ini, bank terikat untuk menerbitkan tidak kurang dari 60%. Sekalipun harga pasaran anti beberapa waktu lalu, dan bahwa dari Oktober 1800-an sampai Mei 1800-an, bank akan menerbitkan yang tidak kurang dari 6 dengan mengeluarkan emas dari bank dalam bentuk plafon, dan pada bulan Mei 1800-an dengan harga koin 31.175 per gulden, terlalu jauh dan jaminan akan diberikan kepada publik untuk segera kembali ke ambang bisnis sebelumnya. Kegagalan pembayaran dalam mata uang, jika satu saat emas
dan kertas bank harus melebihi kebutuhan negara, keinginan instan untuk emas di bank dengan mengatur bahwa ini akan menetralkan digitalisasi demam. Semua kerugian bisa terjadi pada komite, bahwa komite bermaksud mengubah standar lama, tetapi harus mempertimbangkan bahwa penyimpangan ini akan menjadi yang berdurasi pendek dengan niat untuk kembali dengan uang logam. Komisi melakukan tidak ingin membiarkan referensi ini untuk mempermainkan dalam situasinya. Dalam bentuk apapun itu, selalu berada dalam kekuasaan bank atau orang-orang tertentu untuk membiarkan poin terlepas dari logam. Komisi juga telah mempertimbangkan dalam kesulitan yang terlibat dalam bawah ini membiarkan uang kertas beredar, karena keuntungan yang mereka butuhkan untuk pemasukan dan juga untuk rencana komisi juga untuk menguntungkan uang kertas yang besar, yang tidak dapat dimiliki oleh uang dengan nominal kecil. Dia juga mempertimbangkan bahwa telah disarankan oleh beberapa orang agar semua uang kertas dengan nominal kecil ditarik dari peredaran dan diganti oleh koin. Akan tetapi menjadi jelas bahwa komite tidak dapat dilakukan pasti untuk menarik uang dengan nominal kecil sebelum dimulainya kembali pembayaran dengan uang. Yang hilang dapat mengurangi kesalahan karena nilai uang kurang kecil yang beredar, sementara ini diharapkan cara yang ditemukan untuk pendekatan dari bank. Catatan lebih menyenangkan daripada yang telah terjadi sampai sekarang. Panitia selanjutnya menganggap perlu pencabutan undang-undang yang melarang ekspor dengan spesimen sebagai yang tidak berguna dan hanya menimbulkan kekacauan. Akan menjadi konsekuensinya di sini, menurut para komisi, ini berarti bahwa bank akan dituntun untuk kembali ke langkah lebih awal dengan pembayaran yang tidak terbatas. Tidak akan ada permintaan untuk menjadi baik untuk diadakan, dan karena itu uang kertas nominal kecil akan tetap berada di jalurnya. Bagian ini dalam hal sirkulasi adalah kondisi sedang daripada cukup untuk kebutuhan internal negara, dan oleh karena itu, tanpa adanya double yang terbakar membuat persiapan pembayaran dalam suatu negara. Namun, kemungkinan bahwa menguras bank dalam tingkat tertentu karena dalam keadaan khusus selama periode pembayaran tak terbatas dalam bentuk uang yang siap pakai sebelumnya. Komisi selanjutnya merekomendasikan agar pembayaran dilanjutkan dalam bentuk uang yang siap pakai di Bank Irlandia dalam waktu 6 bulan. Dan ini akan ditemukan di Bank Inggris. Jumlah besar tidak akan menjadi tersembunyi untuk melanjutkan pembayaran secara nyata. Mereka ingin mengetahui kurs rencana perak yang beredar di bank-bank tertentu, tetapi upaya mereka untuk tujuan ini tidak membuahkan hasil. Tuan Helan meyakinkan bahwa akan ada sedikit masalah dalam melakukan pembayaran seperti itu, yang akan segera menertibkan dan menyelaraskan sirkulasi dan pertukaran uang negara, dan bahwa itu akan memiliki pengaruh yang sangat menguntungkan pada standar nilai dan kurang dapat diubah daripada cara lain dalam sirkulasi moneter. Sampai sekarang, komite telah diberitahu bahwa rencana untuk mencegah pembuatan uang kertas sedang diselidiki dan akan membuahkan hasil dalam waktu 3 bulan. Dengan memastikan kepada publik kontrol uang kertas besar yang beredar, dan seseorang tidak akan mudah untuk mengetahui seluruh sirkulasi dalam ratusan. Uang kertas ini, apapun yang terjadi, akan memiliki jaminan untuk nilainya. Dan tanpa rencana, mereka tidak akan memiliki, maka akan mempercepat penyusunan rencana ini. Komite berpendapat bahwa untuk melanjutkan pembatasan, mencegah bank menjual emas sampai waktu yang ditentukan. Komite tidak luput dari perhatian bahwa parlemen telah lebih dari 1 kali menentukan kapan bank melanjutkan dalam penyelidikan volume emas dan berpikir untuk memulai kembali pengurangan catatan di bank. Demikianlah garis besar dari bagian-bagian laporan yang dibacakan pada rumah di komite bank negara. Demikian isi halaman ketiga dari salah satu koleksi koran kami yang berjudul Batavia's Koran yang terbit pada tanggal 25 Desember 1800-an. Sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan teman-teman untuk mohon dukungan dari teman-teman semua dengan subscribe, like, dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video kami selanjutnya. Apabila ada masukan berupa kritik dan saran, mohon diisi di kolom komen. Sekian dan terima kasih.